malam, kembali lagi bersama gue JK Spenso. Yap. Oke, di konten kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai-santai aja, yang ringan-ringan aja, nggak usah mikro-makro amat ya. Ke orang-orang yang sangat relate di Free Fire. Di sini ada Bung siapa di sini? Saya buka dulu bang, lu pegang mulu. Ya elah bang. Sengaja, jadi lu engagement di komentar tuh banyak. Oke, orang-orang nonton kesel ya? Bener, salah satu kalau lu mau masuk konten lu trending itu komentar harus banyak juga. Oke, itu dia. Komen nih gua kasih tahu, komen nggak di skip, ya kan? Nah jadi total view-nya juga nggak total view juga ngaruh, cuman yang tadi ada engagementnya ya. Engagementnya. Oke. Ini juga nih. Ya ini di sini ada Bang Elaya, Bapak Free Fire Indonesia kita. Di samping sini juga ada Bung Skyla yang udah nge-coach beberapa tim yang sudah terbilang sukses ya. Enggak lah. Udah naik panggung besar juga, udah angkat piala juga ada, ya kan? Pokoknya pendapatan playernya tajir-tajir deh pokoknya. Iya dong. Iya kali. Nggak tahu kalau pendapatan mah cuy. Masa nanya-nanya. Enggak, maksudnya pendapatan dari pencapaian mereka menang turnamen ya kan. Kan itu kita bicara dari based on itunya. Oke. Iya. Gua mau mulai dari apa nih? Dari ini dulu nih. Mungkin dari lu dulu, Blay. Karena kan kita dulu sebelum di Free Fire tuh ada kesibukan lain. Lu kalau boleh tahu dulu sebelum di Free Fire tuh jadi apa sih? Lu siapa sih gitu? Sebelum kerja di Free Fire. Iya, pokoknya sebelum kita kenal per Free Fire-an gak ada pintuan ini lah. Apa ya? Gue dulu main warnet sih. Main warnet, anak warnet. Karena gue punya warnet kan. Jadi gue main warnet mulu gitu, terus gak ada kerjaan, main League of Legends. Oke. Main League of Legends sampai akhirnya ketemu gue juga ya. Iya, jadi kita sempat ngobrol ya, Blay, di FB berapa kali. Gue tuh di League of Legends jujur masuk ke scene-nya tuh telat banget, udah nggak ada scene apa-apa, udah nggak ada panggungnya. Iya. Tapi baru semangat, tapi emang lu juga kebetulan baru klub timnya saat itu ya. Iya, tapi waktu itu udah nggak ada turnamen juga, jadi ya udah sampai akhirnya gue waktu itu mutusin buat kayak pengen kerja di dunia game, jadi apa aja boleh. Jadi apa aja? Pertama kali lu kerja di dunia game atau e-sport ini jadi apa? Ya di sini part timer, bukan part timer, apa disebutnya bang? Part timer? Ya gue dulu yang interview si Skyla gue dulu. Oke. Lu tau gak ada lucunya? Waktu gue interview kan, yang lain pada santai cuy. Gue interview pakai pantofel sama kemeja. Oke. Kemana anjir. Ya tapi ada lagi yang lebih santuy. Ada lagi. Iya, datang gak bawa CV. Iya. Sampai sekarang masih kerja, no? Yang mana, no? Siapa? No. Oke. Si Pancuy. Pancuy. Pancuy di sini kagak bawa CV, terus si Jaka yang ngeprinin, gila kurang GG apa? Oke, lanjut. Kalau Bang Helaya, kalau boleh tahu sebelum di pergarenaan ini kan. Nggak, lanjutin dulu dong pertanyaan buat si Skyla. Ya udah lanjut tadi sampai mana? Seru banget. Ya gue yang interview dia. Oke. Bang yang interview kan. Gue tuh awalnya agak kayak hopeless gitu loh, karena yang lain anjir, yang lain di interviewnya lama nih, setengah jam. Gue 5 menit 10 menit. Oh gitu. Jadi Discord paham ya? Paham. Terus background lo apa? Gini. Oh yaudah silakan, nanti dikabarin lagi ya. Gue tuh sambil di lift sambil mikir, gue ada salah ngomong gak gitu. Apa kayak baju gue terlalu formal ya, yang lain santuy gitu kan. Yang lain pakai sepatu Vans gitu kan. Gue pakai pantofel. Casual banget ya pokoknya. Iya. Lo berarti formal banget. Gue bawa CV kan. Lu tau gak sih kereta pagi tuh kayak gimana? Iya, tahu. CV tuh kayak anjing, gue taruh di atas gitu. CV tuh biar aman gitu. Pada era itu pokoknya CV tuh masih masih printan ya, print out ya. Iya, masih bawa pakai apa sih? Pakai binder gitu ya. Bukan binder aja. Apa sih namanya bang? Amplop kayak pakai amplop coklat. Gitu. Oke. Ya yang jelas gue dulu pertama kali ketemu Skyla yang masih gue ingat, gue lebih banyak waktu itu interview ngobrolin apa namanya? Vape, karena dia pernah singgung dia punya toko vape. Oh iya, benar. Iya. Gue lupa, dan tadi kalau Skyla bilang cuma 5 menit atau 10 menit gue lupa, tapi yang jelas gue ngobrolin vape sama dia. Jadi kayak bagian interviewnya tuh kayak sebentar banget, tapi bagian yang ngobrolin vape agak lama, bener ya. Jadi gue ketemu si Skyla, terus gak lama lu join. Waktu itu kita main Royal Combat Season 1 ya kalau salah. Royal Combat Season 1, iya. Iya, Royal Combat Season 1 dulu si Skyla bagian dari tim ops-nya. Oke, jadi bareng siapa ya?
Ya udah nggak ada lagi sih. Si Ever baru-baru ya Ever. Iya. Oh, Ever juga baru ya. Ever juga tim ops buat turnamen. Tapi udah lama gitu maksudnya kan di sini. Jadi Siapa? tim ops gitu. Si Ever. Ever tuh cuma gelombang 2 dua lah, Pak. Iya, gelombang kedua. Oh, oke. Dan kalau Bang Elaya nih, gue kan biar dia deh yang cerita deh. Bang Elaya sebelum di pergarenaan ini gimana? Bang? Lu jadi apa gitu? Terus di Ini Garena jadi itu sebenarnya Q&A ya? Iya. Oh iya Q&A, oke. intim santai aja Oke, gitu. Gua dulu sebelum di Garena gue kerja di bank. Oke. Percaya nggak lu gue kerja di bank? Percaya. Serius lu, Bang? Percaya. Terus gue di bank, itu 2,5 tahun. Heeh. Di bank gue pindah 3 kali bank. Oke. Ya, terus Pindah cabang atau pindah? nggak gue Pindah brand. gue 1,5 tahun di bank, pokoknya banknya warna merah lah ya. Iya. Ya warna merah gitu, logonya warna merah. Terus gue 6 bulan pindah ke bank yang warna biru. Oke. Iya. Terus akhirnya pindah ke bank warna putih. Itu cuma 3 bulan. Nggak lulus probation. Enggak lulus probation. Kenapa lu kerjain malas-malasan ya? Enggak. Oh, Jadi enggak. salah, udah nggak usah ceritain. Oh, ya udah. Di akhir karir gue di bank gue nggak lulus probation. Nah, dari situ next stepnya gimana tuh? Oke. Gimana jadi- ceritanya anjing gue anak Garena banget nih gitu. Gue Garena gitu. Gue Iya. pokoknya waktu pas itu tuh mainnya Hon, Hero of Oh, War. iya, iya. Heroes of Newart ya. Yang pertama zaman Garena old. Indonesia Uh-uh. gitu. Jadi gue main dulu ada 2 server gitu, satu lagi Garena. Nah, sebulan sebelum gue dipecat itu ya kan, gue kerjanya di kantor cuman mainin Hon. Oke. Bulan Itu salah puasa. satu faktor. Enggak, Oh, gue enggak. karena gue di bank kan jualan ya kan, Oh, sales yes. gitu. Salesnya jualnya susah lah dulu tuh, funding tuh ibarat kata yang nawarin Ah, ah, tabungan. ah. Aduh, capek sih. Capek. Nah, gue nggak masuk target, gue udah yakin pasti kayak bulan ketiga gue bakal nggak lulus probation. Oke. Nah, akhirnya gue mainnya Hon. Nah, terus gue ngelihat ada lowongan kerja di Garena Plusnya gitu ya kan. Heeh. Ada 3 waktu itu, teknisi, warnet ambassador, sama customer service. Oke. Gue cuman milih karena namanya keren, warnet ambassador. Oke. Turun di warnet. Karena Ternyata. namanya keren. Ambasador. Karena keren ya kan. Padahal gue nggak tahu itu apaan. Itu sama aja, ternyata teknisi juga. Oh enggak, game operation, warnet ambassador sama customer service. Jadi Oke. istilah teknisi lah warnet ambassador tuh. Intinya gitu. tetap teknisi aja. Teknisi warnet ya. Dan gue pas lagi dipanggil itu gue posisinya udah interview sama bank lain juga lah gitu. Banknya warna oranye. Kalau tadinya masih pengen berkecimpung di Ya perbang-perbangan. nggak akan ada yang tahu. Gue 2013 join di Garena itu, gue nggak pernah kayak pas diterima pun gue di Garena kayak Nggak expect ya? ini nggak gue kasih tahu ya, cuma di tempat lo doang. Gue expectnya cuma kayak 3 bulan doang. Wah, tuh. Seorang Bang Elhaya kira Terbuka tuh. Garena cuma 20 orang dulu, nggak segede ini. Oke, iya, gua tahu. Dan gue ngerasa kayak ya udahlah ini buat daripada anak gue nggak nyusu kan. Terus kayak gue mikir 3 bulan aja gue pengen pindah, karena waktu itu prosesnya ada di bank juga gitu, yang mana cuma tinggal tanda tangan doang, cuman nggak dipanggil. Lu udah sebulan nganggur, punya anak 1 ya kan. iya. Nggak Bete mungkin. juga ya? Bukan bete, nggak mungkin. dan putar otak juga ya. Iyalah kalau itu udah mati ya. minum susu makan dari mana anak gue. Jadi akhirnya masuk Garena. Oke, masuk Garena. 2013. Tapi 2013. ada relate-nya gue sama Bang El ngeliatnya dari itu sih, dari Garena Plus itu berarti fungsi banget tuh, Bang. Dulu ya. Iya, emang fungsi. karena infonya dari situ semua loh. Dari situ semua. Dari situ semua. Iya, gua ya gitu. Dulu kita semandiri itu Pak jadi gamer ya. Apa-apa yang info yang disediain kita benar-benar cari teliti gitu Makanya kan. lu bete gak sih kadang ada, Bang, aku mau ikut turnamen, cara daftarnya gimana? Terus Bang, itu tanggal berapa ya Bang? Padahal udah ada. tulis. Jadi guys, please banget ya. Sebelum lu lontarkan pertanyaan, ada baiknya lu baca baik-baik, berkali-kali lu baca, jangan sampai Cermati. cermati. Enggak, karena baca itu penting. Nah itu buktinya, dan gue bisa join di Garena karena suka baca Garena Plus ya kan. Ada lowongan kerja, ternyata. Kalau lu sampai baca aja minat lu Kurang? rendah ya, gue rasa bakal susah sih. Maksud gue ya nggak tahu sih kalau Keduluan orang yang lebih suka baca gitu. ya kalau bapak lu orang kaya sih ya nggak perlu sih kerja ya kan, tinggal minta ke bapak gitu, jadi nggak mesti doyan baca gitu. Tapi kalau ngerasa masih susah sih kayaknya baca harus Baca harus ya? jadi ini sih. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sih long short story-nya, gue pokoknya pas masuk Garena tuh udah ada Bang El sih. Tapi sebelum ke Garena gini, gue jadi anak warnet juga sama kayak lu, main game League of Legends, main Hon juga, cuman Honnya udah keburu mati. League of Legends Rise Up, gue main LoL. Terus dapet kabar karena kan waktu itu sering main di di kompetitif regional Jaksel gitu kan.
Terus gue kenal orang-orang dalamnya, Papi Bojot gitu kan. Nah itu dia. Ji, dalam apa ada kerjaan gitu, LGS. Nah, gue jadi tim operation juga kayak si Evor gitu. Kayak lu juga gitu deh. Tim Spected. Jadi Mr. Jonathan deh gue pokoknya Ya, kalau lu nggak kalau tahu. di FF Mr. Jonathan ya. Sampai akhirnya itu saat itu tuh gue barengan Pak sama Eric Olim. Barengan sama Eric Olim, cuman bedanya Eric Olim tuh dia langsung ngelamar jadi shortcaster. Jadi berarti Eric Olim yang nge-cast, gue yang ngurusin dia nge-cast Iya, gitu. tahu gua ketemu Aji masih bocil yuk. Wah parah, gue masih anak indie banget guys. Nih foto gue tuh. Anak indie. Aji tuh ini apa namanya? Dulu setiap eventnya League of Legends dia Selalu pasti hadir. bakal hadir gitu. Absen. Gua pas zaman-zaman itu gua gak kenal dia sama sekali. Even dia pas di Spectate aja nggak kenal gua, nggak sempet kenalan juga ya. Tapi gue tahu lu Bang, lu siapa gitu. Kayak Oh, lu gitu. orang-orang yang selevel sama Bang Rengga gitu, sama Bang Bekti gitu. Ya orang-orang yang selevel itulah gue nganggepnya. Enggak lah. Nah, ini pasti pertanyaan nih. Orang-orang Free Fire tuh nggak tahu Bang L tuh sebenarnya job desk-nya secara detail tuh apa sih? Secara teknis gitu. Soalnya kayak nih ya Bang, kalau orang yang nggak paham ya, Iya. kayak ngeliatnya lu tuh Lu dia mah GM. nyantai-nyantai aja, cuman Iya, gini-gitu Iya. nggak ngapa-ngapain gitu. Itu kalau pikiran orang yang ngegambangin gitu ya. Lu apa sih Bang? Nah. Di Garena nih job desk lu gitu. Dari awal apa sekarang nih? Sekarang deh. Sekarang Nggak aja bicara ya. dari awal. Oke, kalau sekarang itu kalau dari Free Fire awal kita ngomongin scene Free Fire aja. Kalau dijelasin job desk gue dari awal banyak banget. Benar. Oh iya benar, Ya, maksudnya karena Free Fire. maksudnya bukannya banyak banget tapi panjang nanti durasinya nggak cukup. Benar. Tapi yang jelas di Free Fire itu kalau dulu gue kerjain hampir semuanya bareng Jaka gitu, sampai perintilan pembayaran lu aja masih gue yang kerjain. Finance segala lu yang pegang. Ya dulu, tapi sekarang karena timnya udah besar, Hmm. jadinya gue fokusnya tim gue itu lebih ke arah e-sports aja. Oke. E-sports itu mungkin nggak cuman e-sports, kata-kata e-sports karena banyak banget e-sports itu ya nanti ada yang ngurusin operationnya ya kan, dari turnamennya, productionnya, ada yang ngomongin lu baca rules regulasi kan? Iya. Nah rules regulasi itu ada yang buat gitu ya kan, dan buatnya itu Perlu sebisa job mungkin- desk juga ya? Enggak, sebisa mungkin lu harus kreatif, lu harus punya Vision ya. bukan vision tapi apa ya, kayak bahan benchmark lu Benchmark, harus tahu oke. A, B, C gitu dari produknya. Nah itu orang yang buat kayak gitu aja kan harus sering nontonin atau lu ngikutin dari banyak produk yang lain gitu. Nah tugas gue sekarang lebih ke ya create dari konsep turnamen. Oke. Terus create dari konsep turnamen itu nanti breakdown lagi, ada regulasinya gitu ya kan. Terus nanti misalnya ada pesertanya kayak misalnya All Star nih sekarang. Nah, itu gue yang kontakin ke tim e-sportsnya gitu. Gue yang invitein, terus nanti gue yang bikinin grupnya, gue yang lebih ke arah relationship-nya gitu. Nanti sampai akhirnya ya tadi bisa start, orangnya bisa ada tuh lagi tonton di streaming gitu. Oke, berarti itu Belum lagi jatuhnya lu- project manager juga gak sih? Atau public relation juga? Lu mencakup semuanya banget. Jadi kayak sampai gak ada satu job desk yang benar-benar mendeskripsikan lu ya? Nggak ada satu Apa? apa ya, League of Legends. product Manager. master league. Product manager master Setelah league. banyak akhirnya gue dapet tag itu. Sebenarnya gue nggak peduli sih, tapi waktu itu bos gue suruh bikin. Iya, sama- secara deskripsi gitu yang Ya, bisa itulah. mendeskripsikan lu gitu. Tapi selebihnya gue lebih seneng dibilang community builder. Community builder itu dia. Gue community builder. Oke, kalau kita bicara community ya, balik lagi berarti ke Free Fire. Skyla dong, Skyla kerjanya apa? Nah, Lu nggak Skyla, kira-kira nih, kan tadi udah sempat. di bos. Oh, Kalau kita bicara tadi dia di Garena ya kan sebelumnya. Jadi apa tuh? Jadi operasional, operation team. nah ini sih gue mau nitip pesan sih sama teman-teman ya. Oke. Kayak, ini gue nggak pernah sampein di mana juga gitu. Heeh. Gue sampai di titik Ini. sekarang, Ah. sampai gue sebelum masuk di Garena tuh gue nyampe bingung. Gue tuh mau jadi orang tuh mau apa sih? Iya, Gua mau dan jadi kita nggak apa pernah sih? kepikiran juga Nggak gitu pernah ya. kepikiran gitu. Gue kayak mimpi gue cuman intinya gue pengen cuman kerja di industri game. Oke. Waktu itu ya. Itu lebih spesifik. Itu. Walaupun masih blur juga ya. Nah, gue punya dua impian di mana impian gue yang pertama gue kerja di dunia game. Dari dunia game gue bisa ngebanggain orang tua gue juga gitu. Oke. Dan gue nggak pernah nyangka apapun itu, karena basicnya gini, waktu gue daftar ke sini itu
bukan karena gajinya, bukan karena apanya, karena passionnya. Karena pengen tahu aja dia tuh kayak gimana sih kerjanya gitu ya. Lu punya passion dulu dalam satu hal, lu kerjain, masalah hasilnya nanti deh gitu. Tapi sambil lu kerja di sana, lu sambil explore diri juga gitu. Kayak lu perhatiin sih ini kerjanya kayak gimana sih. Oh, cara manage orang tuh kayak gini. Lu perhatiin yang ini. Oh, cara berkomunikasi yang baik tuh kayak gini. Jadi jangan ketika lu kerja di satu tempat, lu cuman taunya kayak makan kerja balik, makan kerja balik, tapi nggak ada yang lu dapat gitu. Pancoy. Terdengar seperti pancoy. Langsung terpanggil orangnya. Nah, jadi kayak pelajarin gitu kan, sampai akhirnya waktu itu ya ada kesempatan di dunia e-sport, terus gue masuk ke Kapital kan, gue sempet ninggalin Garena pas lagi di event apa bang ya? FFVM. FFVM pertama. season 1. Iya, FFVM pertama. Di tengah-tengah tuh gue cabut ngikut di Kapital, dan jujur di Kapital juga bingung gitu, nggak ada apa-apanya, isinya kayak owner, manager, ya gue kerjain semuanya, gue yang ngeditin, buat postingan juga segala macam gitu. Sampai akhirnya ya lu udah tau lah ya, semua juga udah tahu sih ceritanya kayak gimana sama Kapital, sampai akhirnya gue cabut pindah ke RRQ gitu sih. Oke, sampai sekarang ada di BOS, dan di BOS kalau boleh tahu sekarang job desk lu atau apa? Iya, job desk lu jadi apa sih? Gue apa ya? Ya CGO sih. Secara deskriptif ya. Secara deskriptif CGO sih. CGO tuh apa sih bang? Nah nih. Bukan Chief Gaming Officer ya, Chief General Officer. Jadi lebih ke semuanya. Karena kan gue di sana udah ada bagian yang produknya, kayak bagian yang ngurusin buat nanti kontennya tuh mau seperti apa segala macem. Bahkan ya udah ada lah, orang-orang yang atasnya tuh semua udah ada, tapi yang buat ngejalanin itu semua, yang harus konsepin nanti postingannya mau kayak gimana, terus arah ini mau kemana, itu gue include di sana. Jadi include di sana ya? Lebih ke semuanya sih, ngerti gak sih? Iya gitu. Jadi kayak ada call dari lu juga gitu ya, dari situ. Ya, okay. Jadi kesimpulannya sih kalau boleh gue tarik lebih ke arah kita semua yang ada di sini sampai sekarang ini tuh nggak pernah nyangka bakalan ada di sini gitu ya. Iya. Jadi kalo kayak gue sih gitu. Iya bener kan, kayak kalau mungkin buat teman-teman mungkin yang nonton kayak bang gue pengen jadi pro player gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Bang gue pengen kerja di dunia game gitu. Iya gimana sih? Ya maksud gue lebih ke arah kalau dari dengar Bang Elaya sama Skyla berarti kayak kita kerjain dulu aja apa yang emang bisa kita coba kerjain gitu ya. Dan explore aja nggak apa-apa gitu. Lebih tepatnya sih gini ya, kalau lu punya niat yang kayak tadi, emang harus usaha gitu. Soalnya segmented kayak gitu ya, kayak pro player ya. Bener, maksudnya usaha masuk, terus saat lu masuk kayak tadi learning, jangan cuman gua nggak tahu objektif orang kan beda-beda. Masing-masing beda-beda. Ada yang udahlah ya udah gue dapat gaji segini gue kerja ya dua aja gitu. Tapi kalau sendiri lu mau berkembang pasti semua bakal mulai dari bawah kan. Nah tadi sih sekali cerita dia dari nggak punya tahu apa-apa masuk ke sini, even masuk sini pun gue nggak kenal sama Skyla sama sekali. Dia belajar how to apa gitu, berkembang sampai akhirnya ya dia bisa nikmatin dari industrinya itu sendiri. Dan yang paling penting gue juga sering banget ketemu sama orang-orang di sini tuh kecil banget, sumpah skupnya kecil. Nanti lo kalau udah sampai 3 tahun deh, 2 tahun gitu di sini, nanti mentok lagi ketemu lagi itu nandain berarti kayak emang skupnya kecil gitu. Masih kecil gitu ya? Ya masih kecil, tapi sekarang udah lumayan gede lah, udah mulai berkembang untuk saat ini. Nah kalau udah lu lihat kayak begitu, jangan jadi sosok orang yang brengsek. Oke. Ya, dalam artian kayak gimana bang? Brengsek, ya brengsek udah paling brengsek lah, lu nipu orang gitu. Terus pokoknya yang merugikan orang lain. Bener, jangan, karena kalau lu mau sukses di industri ini lu harus jadi orang yang